Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون أيها الممتحنون. Para santri sekalian, muqaddimah yang kami sampaikan bisa juga kalian gunakan ketika kita pernah talaki ngaji langsung di depan ustadz. Bahkan muqaddimah seseorang ketika memulai pengajian itu sudah menunjukkan corak di mana dia dulu pernah belajar. Jadi kalau alumni Islamabad dilihat, oh dia muqaddimahnya ini funnya gurunya sampai di sini. Jadi bukan asal-asalan ya. Sehingga nanti kalau kalian menggunakan muqaddimah itu, kemudian kalian ditanya, maka kalian kemudian bisa menjawab bahwasanya kalian pernah talaki ngaji di depan ustadz yang tersambung sanad keilmuannya. Jadi saya ijazahkan kepada kita juga muqaddimah yang tadi kami sampaikan. Perlu sama-sama kita fahami dan kita kuatkan ingatan kita tentang perjalanan hidup manusia menurut perspektif penanggalan tahun Hijriyah. Sehingga nantinya setiap hari yang kita lewati, setiap bulan yang kita tapaki, kita akan menunaikan hak-hak daripada bulan tersebut. Jangan terlewat begitu saja. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Mustahil akan tertunaikan haknya kalau kita tidak faham. Mustahil kita akan ta'zim dan memuliakan kalau kita tidak ngerti. Dan sebenarnya ada keterkaitan satu sama lain. Di balik semua bulan-bulan yang kita tapaki dalam hidup kita. Sejak awal bulan Muharram sampai masuk kepada Dzulhijjah, semua ada keutamaannya dan keterkaitan. Yang paling dekat, hari ini kita berada di akhir bulan Syawal. Besok kita masuk kepada bulan Dzulqa'dah. Ada keterkaitan satu sama lain. Sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan besok Dzulqa'dah. Supaya kita tidak terbius, tidak terkena virus-virus yang selama ini merebak. Bahkan jangan sampai kemudian kita sebagai santri tidak punya filter, tidak punya saringan, telinga kita tidak menyaring, lebih-lebih kemudian hati dan pikiran kita. Bagaimana mau tersaring? Wong kita sendiri tidak paham. Ternyata polemik yang muncul di tengah-tengah masyarakat, ketakutan ketika ingin berada dalam bulan Dzulqa'dah. Kalau sepanjang bulan Syawal kemarin kita lihat, berjubel, berebut, banyak sekali undangan-undangan yang menumpuk, walimatul urs yang ditunaikan. Semoga dan jangan sampai itu menjadi sebab alasan mereka tidak mau dan takut, bahkan menganggap pamali ketika menikahkan
anak keturunannya di dalam bulan Dzulqa'dah. Padahal Masya Allah, pemahaman tentang pamaliknya bulan Dzulqa'dah, tentang Si'pi kalau bahasa kita, bulan Si'pi menurut orang Luwu. Kalau orang Jawa juga dikatakan bulan Selo. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya pamali menikahkan anak keturunannya di dalam bulan Dzulqa'dah. Pendapat ini adalah pendapat orang-orang jahiliyah sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum jadi nabi. Berarti dia telah mundur 1500 tahun ke belakang. Katanya orang modern, generasi milenial, tapi kok pemahamannya ini masih seperti orang yang 1500 tahun yang lalu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya ada li syuhur, hitungan bilangan bulan yang kita tapaki, yang kita lewati dalam kehidupan kita ini, indallah, di sisi Allah. Maka ini bukan ngarang, bukan terjihnya Sayyidina Umar. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, telah Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa, ditata, disusun, dirapikan. Bahkan kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Indallah ithna asyara, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, maka perhitungan 360 sekian hari di dalam satu tahun, ini adalah perhitungan Allah, bukan perhitungan manusia. Dan terkadang hari-hari itu menjadi ujian bagi kita manusia. Mudah bagi Allah untuk mempercepat hari. Tidak ada sulitnya bagi Allah untuk menahan hari. Ingat kisah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai kemudian juga beliau dikatakan sebagai karamallahu wajhahu. Pada saat itu, Ali karamallahu wajhah sedang berusaha untuk mencari tebusan untuk membebaskan daripada Hasan dan Husain. Karena Ali karamallahu wajhah telah berani berhutang untuk agama, berhutang untuk takaza dakwah. Sehingga ketika tiba waktunya, orang-orang kafir beritahu kepada Ali kalau sampai tiba waktunya dan ternyata matahari sudah terbenam, kemudian hutangnya belum dibayar, maka yang menjadi gantinya tebusannya ini adalah Hasan dan Husain menjadi budaknya orang kafir. Ini tantangan yang berat. Tetapi banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita dapat. Ternyata ketika menjelang petang hari, matahari kemudian sudah mulai nampak tenggelam. Ali karamullah wajah belum mendapatkan uang tebusan untuk membebaskan Hasan dan Husain, untuk membayar hutangnya. Sampai kemudian nampak sama orang kafir itu matahari sudah terbenam. Allah Subhanahu wa taala menjaga kekasih-kekasihnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahkan ketinggian kemuliaan Islam dijaga oleh Allah. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk seketika memberikan jawaban, tetapi
kita ingin mendapatkan pelajaran dari hikmah itu. Pada saat orang kafir nampak matahari terbenam, maka mereka yakin bahwasanya Hasan dan Husain ini sudah akan menjadi budak mereka. Islam akan hina karena cucunya Rasulullah dijadikan budak. Ternyata Masya Allah, usaha yang telah dibuat oleh Sayyidina Ali, ikhtiar yang telah dilakukan, bisa mengumpulkan daripada dinar dan dirham untuk tebusan kepada Hasan dan Husain. Tetapi muncul masalah yang lain. Matahari sudah terbenam, waktunya sudah lewat dalam pandangan orang kafir. Tetapi dengan keyakinan yang begitu sempurna, yang begitu kuat, Ali Karamullah Wajah lantas kemudian menggedor pintu rumah orang kafir yang tadi sudah ditutup rapat. Dia beritahu, bebaskan Hasan dan Husain, saya telah membawa tebusan kepadanya. Tapi orang kafir kemudian teriak, maaf, Tuhan sudah terlambat, waktunya sudah lewat. Tapi Ali Karamullah Wajah memaksa dia beritahu, silahkan kamu keluar, lihat. Apa yang terjadi? Ternyata matahari yang sudah terbenam diangkat kembali oleh Allah. Dimunculkan kembali oleh Allah. Untuk menutup aib daripada orang-orang yang sempurna hatinya, hubungan hatinya dengan Allah. Sehingga kalau ini pernah kita dengarkan kisahnya dan kita yakini daripada kebenarannya, maka Masya Allah kita tetap akan yakin bahwasanya semua penanggalan-penanggalan itu dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, minha di antaranya arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Jangan lagi kita fahami dengan bahasa Indonesia, dengan kedangkalan etimologisnya kita. Kan kalau kita di sini apa ya? Mendengarkan kata haram, haram ini seolah-olah sesuatu yang menjijikkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini arba'atun hurum, 4 bulan haram adalah bulan suci. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah, dijadikan sebagai bulan suci. Thalathun mutasalsilah. Au thalathun mutawaliyah. 3 bulan itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muwahhida faqad yaqumu faqat ayyi syahrur Rajab. Satu di antaranya terpisah, berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. 3 yang bergandengan itu diawali dengan bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, masuk kepada Muharram. Sebenarnya kalau kita faham tentang ayat ini, kita yakin dengan ayat ini, Al-Quran telah mengatakan bahwasanya bulan ini bulan agung, bulan mulia, bulan suci. Masihkah kemudian kita mau memelihara pemahaman-pemahaman keliru di dalam hati kita yang mengatakan ini bulan Sipi, ini bulan pamali, bulan yang tidak boleh orang menikahkan. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan ini adalah bulan suci. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi hujjah di tengah-tengah umat. Atas kebenaran ayat ini pun juga baginda sallallahu alaihi wasallam ternyata menikah kepada istrinya Zainab Al-Jahsi pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian adik daripada Sayyidina Umar, anak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat besar yang lain, mereka juga berusaha ingin menjadi hujjah
menikahkan anak keturunan mereka, bahkan mereka memilih untuk menikah di bulan Dzulqa'dah. Seharusnya kalau keyakinan kita benar, kalau amalan kita benar, maka kita pun juga ingin menjadi hujah di tengah-tengah umat. Bagaimana dari kalangan keluarga kita, kerabat kita, orang dekat kita. Di tengah-tengah umat kita buktikan bahwasanya bulan Dzulqa'dah adalah salah satu kesunahan dengan kemuliaannya. Bahkan kalau di akhir bulan Ramadan setiap orang berusaha untuk mengejar Lailatul Qadar, wabil khusus pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan itu dirahasiakan oleh Allah, belum tentu kita dapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar, belum tentu kita dapatkan langsung Lailatul Qadar, tetapi semangat orang untuk mengejarnya, sementara tetap saja dirahasiakan. Ternyata untuk bulan Dzulqa'dah sebulan penuh, kalau bahasa Lailatul Qadarnya, sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa wa'adna Musa 30 lailan wa atmamnaha bil ashr fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah Subhanahu wa taala memilih sepanjang-panjang hari, sepanjang-panjang bulan, sebulan penuh di dalam bulan Dzulqa'dah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatul Qadarnya Nabi Musa. Wa wa'adna Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. 30 laila. 30 malam, sebulan penuh, setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang juga dijuluki sebagai Kalimullah, untuk berdialog langsung dengan Allah, untuk diajarkan kepadanya tentang Taurat. Bahkan kemudian dijadikan malam-malam itu sebagai malam yang agung, malam yang mulia, malam yang suci. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala rindukan hamba-hambanya yang mau berdoa. Jadi sejak besok malam masuk bulan Dzulqa'dah, jangan tinggalkan qiyamul lail. Jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan munajat. Kenapa di 10 hari terakhir Ramadan kita semangat sekali? Kalau benar kesemangatan kita di bulan Ramadan, kalau Allah Subhanahu wa taala terima mujahadah usaha kita dalam bulan Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik juga kepada kita dalam bulan Dzulqa'dah. Setiap malam kita bangun munajat, meminta kepada Allah. Setiap malam kita ini menunaikan daripada hak-hak bulan Dzulqa'dah. Jadi sudah ada 3 keutamaan dari bulan Dzulqa'dah. Tapi masih saja dari kalangan orang-orang awam, mereka berpegang dengan pendapat mereka, dengan pemahaman mereka. Maka mungkin untuk lebih memudahkan, kita buat pengajian dengan sistematis. Namanya orang ngaji itu bukan sekedar ceramah, tidak. Namanya orang kajian. Saya kan aneh juga lihat orang ngaku katanya bilang buat kajian. Tapi yang dibuat adalah doktrin. Sampaikan kepada majmu'nya seperti ini, seperti itu. Sampai-sampai terkadang doktrinnya itu jauh lebih dipercaya ketimbang pendapat-pendapat imam mazhab, pendapat-pendapat para fuqaha. Hati-hati dengan doktrin, hati-hati dengan
pendapat-pendapat yang kemudian menjadikan kita benci kepada para fuqaha, benci kepada para ulama, benci kepada para sahabat. Secara etimologis menurut tata bahasa, Dzulqa'dah, kalau kita belajar nahu, maka kita lihat Dzulqa'dah ini terdiri dari dua kata, Dzu dan Qa'adah. Dzu ini adalah kepemilikan. Ya. Dan kepemilikan kepada Dzu ini masih lebih dekat ketimbang indi. Indana, indi. Kemudian kalau Dzu ini bukan sekedar diusahakan, tidak. Memang sudah menjadi miliknya. Semisalkan begini. Anggota tubuh yang ada pada diri kita itu dikatakan Dzu. Tetapi kemudian kalau kita pakai perhiasan dan sebagainya, pakaian, maka dikatakan indi, endana. Indi, zauban, wa imama dan sebagainya. Berarti itu kepunyaan di sisinya yang tidak lekat dalam dirinya, yang dia dapatkan setelah dia buat usaha. Saking lekatnya ini, maka mau dilihat dari kata pertama Dzu, kemudian al-Qa'adah atau Qa'adah. Satu kata dalam bahasa Arab bisa menjadi 150 makna. Bahkan yang bersamaan di dalam kata yang sama bisa juga ditemukan dari 150 kata. Saking luasnya Al-Quran, saking tinggi agungnya daripada pemahaman-pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Maka kita lihat, Qa'adah artinya duduk. Jalasa artinya duduk. Waqafa dan sebagainya. 150 kata yang berbeda, kita akan menemukan dengan arti yang sama, yaitu duduk. Tetapi kalau kita sudah menemukan di dalam kitab, di dalam hadis, maka sebenarnya sudah mengarahkan kepada orang yang dalam pemahamannya tentang akar kata, pembagian kata dan sebagainya, untuk kemudian dia menafsirkan, oh ini arahnya seperti ini. Di mana letak bedanya antara jalasa, waqafa, qa'ada dan sebagainya? Jauh berbeda. Meski artinya sama, duduk. Tetapi model duduknya sudah bisa dilihat. Kalau orang dikatakan ijlis, ya, atau dia katakan jalastu, di situ tidak perlu diterangkan, terserah, yang penting dia duduk. Bagaimana model duduknya tidak masalah. Dia dipersilakan duduk. Atau dia diminta juga ini untuk tidak lagi berdiri, istirahat dan sebagainya. Maka kata qa'ada di sini ada kaitan dengan penuh adabnya seseorang hamba. Ya, sehingga dikatakan kalau orang sholat itu namanya duduknya itu qa'adah. Duduknya seorang hamba yang telah menunaikan segala kewajibannya untuk meminta kepada Allah. Jadi Dzulqa'dah ini adalah bulan yang memiliki kedudukan yang mulia, agung, tinggi di sisi Allah. Kepada orang-orang yang telah menunaikan hak-hak sejak bulan Rajab, masuk di Sya'ban sampai kepada Ramadan, puasa lagi di bulan Syawal, baru dia akan mendapatkan keutamaan seorang hamba yang duduk untuk meminta, memohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan perdengarkan kepada seluruh penduduk langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai mustajibul lid-du'a. Orang yang didengarkan doanya, orang yang diterima doanya di sisi Allah.
Maka Dzulqa'dah ini adalah satu bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang tinggi, yang seharusnya kita tunaikan hak-haknya. Maka kalau kita sudah yakin seperti itu, sekali lagi tugas kita adalah berusaha untuk meluruskan kefahaman yang keliru. Kefahaman yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sering kita jumpai. Yang menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan Si'pi, adalah bulan pamali. Lebih-lebih kalau dikatakan bulan pamali. Tsumma na'udzubillah. Maka keutamaan bulan Dzulqa'dah kita mau tunaikan, dan masih ada keterkaitan antara keutamaan dalam bulan Dzulqa'dah sampai kepada bulan Dzulhijjah, masuk kepada Yaumun Nahar, masuk kepada Idul Qurban. Karena ayat itu sudah menjelaskan tadi. Wa atmamnaha bil ashar. Dan aku, kata Allah, akan menyempurnakan ditambah 10 hari lagi. 30 hari di dalam bulan Dzulqa'dah, ditambah 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah, sampai masuk kepada Yaumun Nahar. Berarti ada keterkaitan antara bulan Dzulqa'dah dengan bulan Dzulhijjah. Ada keterkaitan, kesemangatan antara amal yang dibuat di bulan Syawal, kemudian masuk kepada Dzulqa'dah, sampai memberikan kurban yang terbaik di bulan Idul Qurban. Dan akan sangat mustahil bagi orang-orang untuk memberikan kurban yang terbaik secara ikhlas, dengan lapang dada, dengan ringan tangan, kalau saja masih mengganjal di hatinya tentang pamalinya bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi sekali lagi menjadi perhatian kepada kita semua untuk kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita beritahukan, bahkan kalau perlu kita hadir di tengah-tengah keluarga menyampaikannya itu dengan hikmah. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan mujadalah, apalagi sampai kemudian mendebat mereka, menabrak mereka, tidak. Sampaikan saja. Qulil haqqu walau kana murran. Sampaikan saja kebenaran itu. Persoalan mereka mau terima, mereka tidak mau terima, apalagi kalau menolak. Yang jelas, kalau kita sudah menyampaikan, berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Kalau kita tidak menyampaikan, ini yang ditakutkan. Jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita. Mereka yang berbuat mungkarat, kita juga yang kebahagiaan dosanya. Mereka yang berbuat satu kaidah yang tidak jelas, kita juga akan kebaikan percikannya. Sehingga kalau mereka menganggap itu pamali, sudah kita juga dapat kesan-kesan itu. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat hati-hati dalam persoalan ini, sehingga beliau juga ingin menjadi hujjah, menikahkan daripada anaknya, menikahkan daripada adiknya di bulan Dzulqa'dah. Dan sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat berkenaan dengan menunaikan hak dan keutamaan bulan Dzulqa'dah, ini juga sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan kita dan menjadi bahagian juga orang-orang yang menunaikan daripada hak-hak bulan Dzulqa'dah. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin bertanya boleh, setelah ini kita buka section tanya jawab. Silakan.